dan imperialisme itu, kolonialisme adalah praktik penjajahan dengan mengambil alih kekuasaan dan mengeruk hasil sumber daya alamnya. Sedangkan imperialisme merupakan praktik penguasaan dan pembentukan pemerintahan di suatu negara dengan mengeruk sumber daya alam, juga sumber daya manusianya. Jadi, kenapa sih bisa terjadi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Alasan mereka datang ke Indonesia yang pertama itu pastinya untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua, karena jatuhnya Konstantinopel. Yang ketiga, karena pembuktian bumi bulat. Dan ada misi 3G, yaitu Glory, Gospel, dan Gold. Negara barat yang pernah menjajah Indonesia itu ada 5. Yang pertama, ada Portugis. Yang kedua, Spanyol. Ketiga, Belanda. Keempat, Prancis. Dan yang kelima, Inggris. Dari kelima negara yang udah aku sebutin, negara mana dulu sih yang pernah menjajah Indonesia? Yang pertama itu ada Portugis dan Spanyol yang datang di tahun 1511 sampai 1609. Di tahun 1511, Alfonso de Albuquerque mendarat di Malaka, sedangkan di tahun 1512, Sebastian del Cano mendarat di Maluku. Selanjutnya, di tahun 1602, VOC datang ke Indonesia untuk mengambil sumber daya alam di Indonesia. Hal ini dilakukan VOC untuk menghindar dari persaingan antar pedagang di Belanda. VOC sendiri memiliki hak istimewa yang disebut hak oktroy. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC bubar. Alasannya karena yang pertama itu ada korupsi, yang kedua pemberontakan, dan adanya persaingan dengan EIC. Masih di tahun yang sama, yaitu di tahun 1799, Prancis datang ke Indonesia dan mendirikan Republik Batak. Penjajahan ini berakhir di tahun 1807. Selanjutnya, yaitu di tahun 1808, Herman Willem Daendels ditugaskan untuk mempertahankan Jawa dari Inggris. Ada 2 kebijakan yang ditetapkan oleh Daendels. Yang pertama itu pembangunan jalan anyar sampai Panarukan. Yang kedua, kerja paksa atau roding. Tahun 1811, Daendels diganti oleh Johnson. Dan terdapat kapitulasi Tuntang, yaitu penyerahan Jawa dari Prancis ke Inggris. Bergeser ke tahun 1811, Thomas Stamford Raffles dari Inggris diutus untuk datang ke Indonesia dan menerapkan 3 kebijakan, yaitu Jawa dibagi menjadi 18 keresidenan atau kabupaten. Yang kedua, sistem tanam paksa dengan menghapus rodi atau perbudakan. Menurut kalian lebih kejam masa Daendels atau Raffles? Terus di kolom komentar ya. Tahun 1816 terjadi konversi London, yaitu penyerahan Indonesia dari Inggris ke Belanda. Dengan begitu, masa penjajahan Inggris berakhir dan beralih ke Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1942. Barulah di tahun 1816 Belanda resmi menjajah Indonesia. Di tahun 1830 sampai 1870 Van den Bosch mengenalkan sistem tanam paksa. Kemudian di tahun 1870 sampai 1900 adalah zaman liberal. Kemudian di tahun 1900 adalah zaman politik etis atau politik balas budi. Barulah di tahun 1942 penjajahan Belanda beralih ke Jepang. Akhir abad ke-19, wilayah Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Kota Cimahi dijadikan tempat tentara kolonial yang disebut KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Imperialisme Belanda bertujuan untuk memperkuat kekuasaan politik dan militer, serta mengontrol wilayah jajahan termasuk membangun fasilitas seperti barak, rumah sakit, dan sekolah. Sekolah yang kini menjadi SMP Negeri 2 Cimahi hanya bernama Juliana School, didirikan pada tanggal 1 Juli 1927. Hal ini menunjukkan hubungan langsung dengan kolonialisme karena sekolah tersebut dibuat untuk melayani kepentingan pemerintah kolonial.